gue iseng-iseng ke pasar, terus gue ngeliat cupang bagus tuh. Oke. Harga 15.000, masih gue tawar 10.000. Terus gue jual lewat akun Instagram jualan dagangan gue, laku 1,5 juta. Kalau kita nyebut satu kata, cupang, coba apa yang kepikiran? Mungkin kepikirannya adalah ikan hias. Atau mungkin lo langsung flashback ketika lo SD. Udah gitu lo adu cupang barengan sama temen lo. Atau mungkin lo langsung kebayang sebuah bisnis yang omsetnya bisa puluhan, ratusan, atau mungkin miliaran rupiah. Kira-kira yang mana nih yang dibahas nih? Nah ini nih, obrolan kita bakal menarik banget karena kita kedatangan seorang yang namanya adalah Mas Raka. Dari sebuah akun Fishkinian namanya ya. Iya betul. Ada store-nya, ada auction-nya, sama ada foto-foto ikan cupang dengan high resolution. Betul. Nah, kita pengen ngomongin soal cupang dan panjang lebar ngobrolin seputar bisnis yang satu ini. Tapi sebelumnya mungkin pengen nanya sama Mas Raka nih. Katanya ada panggilan namanya Kimun, bener gak sih? Iya. Tadi dihubungin aja namanya Kimun, kok bisa gitu? Tahu ya? Karena tim MLD Podcast researchnya sangat kuat. Wih, iya. Jadi kita sampai lihat WhatsApp lo. Oh kita hack, iya ya, dari dan name WhatsApp-nya. Kita tahu bukti transfer lo berapa. Loh kok tahu? Enggak. Bingung, sampai ke transfer nih. Langsung bingung. Nah ini nih, kita bakal ngobrol barengan sama masyarakat dari Fishkinian. Tapi sebelumnya mau ngingetin aja nih, sebelum kita mulai podcastnya. Jangan lupa dong, follow Spotify kita, MLD Podcast. Dan lo bisa dengerin episode terbaru kita sama episode-episode sebelumnya. Dan bisa juga nih subscribe YouTube channel kita, MLD Spot TV. Buat tahu video-video inspiratif dan menarik kita nih. Yang pasti lo bisa like, comment, share, subscribe. Sama bunyiin lonceng notifikasi. Buat tahu updatean video-video kita yang terbaru. Dan yang terakhir follow juga dong Instagram kita @MLDspot. Buat tahu nih update yang terbaru seputar MLD Podcast. Nanya sama bintang tamunya dan juga request bintang tamu. Nah kita ngobrolin soal Raka dan juga Fishkinian. Ini emang gak bisa dilepas nih keduanya. Raka ya adalah Fishkinian. Fishkinian adalah Raka. Tapi ini bisnis pertama lo atau bukan sih? Bukan sih. Oh bukan? Dari SD udah bisnis-bisnis gitu. Tapi bisnisnya lebih ke game online waktu itu. Oke. Apaan, jual ranking apa gimana? Jadi dulu ada game. Kita kayak apa ya, jualin barang-barangnya. Oke. Waktu itu game apa sih? Kelas 6 SD jual pas SMP. Sila online dulu. Gue gak main lagi. Pada gak tahu pasti. Berarti emang udah tertarik sama dunia bisnis dari lo SD gitu ya? Iya mungkin. Oke. Tapi dari SD lo main cupang juga gak? Kan gue soalnya. Oh iya, zaman dulu ya. Zaman dulu, iya. Iya ini gue cerita dikit ya. Soalnya gue emang pencinta hewan dari dulu. Dari TK gitu-gitu tuh emang suka banget sama hewan. Nah pas dulu pengen banget tuh ikan cupang. Tapi gue selalu dilarang sama orang tua. Nah terus akhirnya gue bikin perjanjian tuh sama orang tua tuh. Kalau misalnya gue sunat, gue dibeliin ikan cupang. Udah sesimpel itu. Gue sampai bener-bener gue sunat demi ikan cupang ya. Gua sunat tuh minta PS. Lo kenapa minta cupang? Iya, tapi kan jadi rezeki sekarang. Oh iya sih, bener. Jadi hadiah sunatnya adalah cupang. Iya betul, gue inget banget itu. Tapi bermakna nih, karena ini yang ngebawa lo sampai sekarang gitu. Tapi dari kecil berarti lo emang udah suka sama ikan hias juga atau gimana? Iya, semua hewan sih. Oke, piaraannya banyak. Iya. Ada apa aja, kucing, anjing. Dulu itu gitu. Piaraan gue paling deket tuh angsa malahan. Jadi kayak udah kayak temen gitu sama angsa. Soang bang. Iya. Oke, piaraan angsa. Iya. Terus angsanya? Dulu angsa, ya kucing lah, anjing sempet sih waktu itu pernah mungut di jalan gitu. Terus ayam-ayaman dulu waktu kecil kan, kita sering banget tuh beli. Iya benar. Udah sering banget lah itu lah. Macam-macam hewan, ikan tuh lengkap lah dari pas zamannya Lohan. Semua ikan-ikan yang lain juga. Berarti emang bisa dibilang lo ngikutin sama tren kekinian seputar binatang hias, hewan hias gitu ya. Tanaman hias juga diikutin gak tanaman? Enggak, kalau tanaman. Enggak ya. Iya sih, kita bahas ikan ya, bukan tanaman ya. Tapi kalau misalnya ini bukan bisnis pertama, lo adaptasi dari bisnis-bisnis sebelumnya ke bisnis sekarang cupang gimana nih? Ya adaptasi sih, soalnya kan pertama tuh kan itu ya, yang bisnis game online. Terus pas kuliah itu sempat bisnis Pokemon Go, gue jadi joki gitu. Lo jadi yang ngejalanin tuh nyari-nyariin Pokemon tuh? Iya, orang-orang pada nitip akun terus gue yang jalanin tuh. Nah dari situ aja gue pas kuliah
seminggu bisa dapat 10 jutaan. Masa sih? Iya, cuman jadi joki. Kok Cuman gue jadi dulu joki. gak gitu ya gue ya? Nah itu dari situ gue belajar kayak teknik marketing endorsement gitu. Oke. Jadi kita endorse ke akun-akun official lain dulu zamannya Line. Oke. Belum WhatsApp tuh, WhatsApp Belum. masih jarang. Belum. Dari situ gue makin mendalami kan. Gue sempat bisnis ketika Pokemon Go waktu itu juga jadi sepi kan, sempat sepi. Nah gue pindah tuh bisnis kayak jadi apa sih kayak content creator di Line Ad gitu. Oke. Tapi gue sampai endorse gitu, cuman gagal total gitu. Gagal total. Nah terus gue juga jualan kayak apa tuh ya, binatang namanya Triops longicaudatus. Jadi dia kayak hewan-hewan purba. Apa namanya? Triops longicaudatus. Coba ulang bisa. Triops longicaudatus. Jadi dia tuh kayak hewan purba. Dia tuh tinggal dicemplungin ke air, nanti dia netes. Kayak gitu. Happy-nya di mana dari? Ya happy-nya unik aja lu punya hewan purba gitu loh. Oke. Dia matanya 3 gitu sih. Jadi dia Crustaceae. Jadi dia dari udang-udangan. Tapi ya sebenarnya jarang ditemuin. Dia cuman kayak dibiakin untuk emang ini. Buat orang seneng-seneng aja buat gitu. Berkembang biak gitu. Iya. Ikan apa itu dari air laut, air tawar? Dia dari air laut. Oke. Karena kita harus ngasih garam di awalnya itu. Oke. Tapi berarti gini. Cupang tuh berarti bukan binatang pertama yang lo koleksi gitu ya? Iya. Oke. Banyak lah sebelum-sebelumnya. Tapi kalau ngomongin ikan, sebelum ikan cupang, ikan apa aja? Kalau ikan gue pernah, zaman dulu kan kita sering beli ikan-ikan koi gitu. Iya, kecil benar, tuh yang benar. dulu tuh masih 500 lu beli milih 5 dulu Iya, tuh. Nah, terus lu nyerok sendiri kan? Iya nyerok sendiri. Dari benar. zaman kayak gitu, ikan patin, ikan lele, gurame semuanya gue pelihara lah. Nggak dimakan aja tuh, pilihannya banyak banget. Patin, lele, gurame gitu-gitu aja gue rawatin tuh. Seneng aja beli di pasar. Oke. Nah tapi akhirnya di ikan cupang kenapa? Akhirnya di ikan cupang karena gue emang kuliahnya perikanan. Terus gue kayak nyari-nyari bisnis yang berhubungan sama ikan. Oke. Terus kebetulan gue lagi pulang habis nganter cewek gue. Terus ada jualan cupang. Kok gue pas nanya, kok ada ikan cupang harga 100.000? Dulu kan cuma 5.000. Iya. Nah dari situ gue justru malah ngeliat peluang. Gue coba research lagi di internet. Waktu itu masih Facebook. Gue lihat ada yang jual kayak cupang harga 300.000, 600.000. Dan gue makin tertarik dengan harga mahal itu. Ini kayak, wah ada peluang bisnis nih. Nah itu, gue pengennya bayangin cupang itu waktu pas gue kecil gue ternakin bisa ngasilin 300 sampai 600 ekor. Oke. Nah gue bayangin tuh kalau 600.000 lahir 600 ekor kali 100.000 aja lah. Udah cuan banget kan. Nah gue mikirnya kayak gitu. Cuman gue malah justru gagal. Gue gagal nernakin. Gagal. Baru gue bilang, guys aku mau berhenti jadi host. Gagalnya kenapa? Karena emang nernakin cupang sampai detik ini Fiskinian itu masih bergantung sama petani. Kita emang biasanya itu emang tangan kita kalau misalnya gak dingin ini. Nah jadi karena emang susah akhirnya gagal. Nah dari situ gue waktu itu modalnya banyak tuh. Gue beli ikan cupang harga 300 ribuan. Ada kali ngabisin sekitar 1 jutaan. Gue beberapa pasang lah. Itu gagal semua pas diternakin. Akhirnya gue jual. Waktu itu laku di kisaran harga 400.000. Dan gue pikir udah cuman 100.000 nih. Padahal cuman ini aja. Terus gue langsung tanya tuh ke sellernya. Kalau kita beli grosir berapa? Pas gue tanya kayak gitu. Ternyata harganya cuman 50.000. Jadi waktu itu beli per 10 dapat harga 50.000. Dan gue bisa jualin harga 200 sampai 400.000. Dan disitu cuannya udah berapa persen. Itu tahun berapa sih? Itu tahun 2017 awal. Jadi gue 2016 tuh udah main cupang. Cuman pas kegagalan itu baru gue jualin. Nih langsung nyesel kan lo tahun 2016 lo kemana coba? Kalau lo bisnis cupang dari 2016 lo duduk di sini. Tapi ada yang lebih gokil lagi sih. Apa? Gue pernah, jadi itu untuk awal ya. Untuk awalan dulu brand gue masih belum kuat banget. Maksudnya masih awal-awal lah, masih receh. Masih merintis ya? Gue iseng-iseng ke pasar, terus gue ngeliat cupang bagus tuh. Harga 15.000, masih gue tawar 10.000. Terus gue jual lewat akun Instagram jualan dagangan gue, laku 1,5 juta. Itu zaman dulu ya, kalau sekarang lebih gokil lagi pastinya. 15.000, lo tawar 10.000. Lo jual 1,5 juta. Pernah ya. Emang kalau cupang tuh cuannya emang ratusan ribuan persen sih. Aku gak ngerti nih guys, apa karirku salah ya. Tapi setuju, berarti lo memulai ini dari iseng-iseng? Iya, dari iseng-iseng sih. Bener-bener. Tapi ya ketika gue ngeliat peluang ini, gue udah gak iseng-iseng lagi. Gue sampai kayak ngorbanin kamar kosan gue. Gue tidur di kamar temen.
Oke. Terus ya udah, kamar gue semua cupang semua. Jadi lebih sayang sama cupang daripada diri sendiri. Sampai baju-baju tuh gue taruh di lantai semua. Oke, kalau disuruh pilih cupang dan pacar. Masih pacaran. Soalnya orangnya nih. Karena pacar udah jadi istri soalnya. Tuh kan dia langsung lihat ke belakang tuh kan. Tapi gini ya, ini kan bisnis gitu ya. Kita gak bisa selamanya jadi newbie. Kita gak bisa selamanya jadi orang yang iseng-iseng doang gitu. Lo pasti pengen level up gitu. Lo pengen bisa lebih develop lagi bisnis lo gitu. Lo belajarnya kayak gimana berarti? Belajar ininya ya? Belajar develop bisnis lo gitu. Ya dari pengalaman sih, dari kita jatuh. Terus gue waktu itu pernah akun gue kebanet. Padahal di situ zaman kuliah gue udah bisa ngasilin ratusan juta. Tapi gue di situ kan udah mikir kayak, wah gue udah aman nih, dibanding teman-teman gue udah aman nih. Daripada gue kerja, mendingan gue ngelanjutin bisnis ini, ya betul gak sih? Betul banget. Betul banget. Tapi di situ akun gue kena banner. Karena? Kenapa? Karena di Instagram itu masuk violation dia, penjualan hewan hidup. Waktu itu baru banget peraturannya keluar, lagi emang booming banget ikan cupang tahun 2019. Gara-gara itu hancur semua ikan cupang, industri cupang hancur semua. Waktu 2019 karena setiap kita bikin akun baru, ke-banned langsung. Oke. Bener-bener seketat itu dulu. Kalau di Facebook gak apa-apa tapi? Masih sama aja, soalnya kan Instagram sama Facebook punya Mark. Iya sih, bener sih. Nah tapi berarti jualannya gimana dong? Nah itu akhirnya dari situlah, kan lu nanyakan tuh ya, gimana gue developnya kan. Nah di situ gue akhirnya gue dagang hijab sama jam tangan. Oke. Nah dari situ gue juga belajar kayak marketing. Jadi gue belajar, gimana sih hijab kok bisa ngejual puluhan ribu piece dalam waktu 1 menit. Kan sering ya, pasti kalau misalnya pedagang-pedagang hijab itu kalau jualan tuh 1 menit, habis semua 60 ribu piece habis. Gue gak tahu tuh ada yang 1 menit 65 ribu pasang. Kayak gitu. Itu hijab kayak gitu, dan di situ gue belajar walaupun dua-duanya bisnis gue itu hancur. Maksudnya gak hancur sih, sebenarnya ada cuannya yang jam, cuman karena udah terbiasa cuannya banyak jadi kayak kurang menjalaninya gitu. Nih gue beberapa menit di awal ini gue terketuk banget hati gue, kayak ditonjok tau. Kayak selama ini kerja dan usaha lo tuh gak ada apa-apanya. Gila nih. Tapi ya gue juga selama ini cuma tahu mungkin kalau cupang ya udah cupang aja gitu. Mungkin ada cupang yang warna putih, gue bilangnya cupang albino. Iya. Terus gue nggak tahu nih ternyata jenis-jenisnya tuh banyak banget ya cupang ya. Iya, banyak banget. Ada apa aja sih yang boleh yang high on demand tuh besar banget nih. Kalau jenis itu warna, biasanya kalau itu jadi jenis sama warna itu beda. Oke. Ini menurut gue ya. Kalau jenis itu kayak di ekornya, misalnya dia plakat itu ekor pendek, terus ada half moon itu yang setengah bulan tuh, ada double tail, ada kayak gitu itu untuk jenis. Tapi kalau yang warna itu tuh ada yang jenis namanya avatar, itu kayak dia titik-titik botak gitu nih tuh, ada tanda panahnya di sini. Bukan avatar itu, malah dia lebih ke biru, jadi avatar yang biru yang bukan avatar bukan. Iya, kirain avatar yang biru yang ada tanda panahnya di sini. Oh gitu. Dan itu lo belajarnya gimana sih? Maksudnya lo baca-baca, ngulik dari internet atau mungkin sharing-sharing atau gimana? Namanya pedagang kali ya, ngeliat pasar, wah ada ikan baru, ya kita pasti otomatis nggak pakai belajar sih, emang udah passion gitu. Iya. Day to day operationnya lo ngurusnya gimana nih kok? Ini kan cupang gitu ya, lo ya binatang gitu ya, lo harus maintain supaya ibaratnya binatangnya tuh happy, terus hidup gitu, aman, nyaman, tentram. Waktu zaman kuliah itu gue sampai kan lumayan ya, kuliah gue lumayan hektik walaupun perikanan ya namanya, tapi bener-bener nguji mental banget lah. Kita ngejain laporan itu sampai jam 10 malam kayak gitu-gitu deh. Gue tuh bener-bener sampai ngurus ikan-ikan gue tuh jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Terus gue nanti foto-foto sampai jam 3 pagi. Nanti gue jualannya itu di sela-sela kuliah. Misalnya kan namanya kuliah pasti ada pergantian jam pelajaran. Benar. Itu bisa dipakai untuk waktu dagang. Tekun banget ya. Iya dong. Ngurusnya gimana kalau ikan cupang tuh? Kalau ngurusnya cuma ganti air per 3 hari sekali sama ngasih makan aja setiap hari sekali. Makannya apa tuh? Makannya bisa cacing, kutu air gitu-gitu. Martabak gitu. Tapi ini salah satu inovasi yang lo bikin juga nih dari Fiskinian nih kan. Lo live lelang nih di Instagram ya, di YouTube gitu kan, di TikTok, di sosial media lah. Ini idenya awalnya datang dari siapa sih? Jadi dulu banget yang setahu gue ya, itu dari orang Malaysia. Oke. Dia tuh jualan lewat live. Emang jadi kelihatan cepet itu tahun 2017. Tapi penjualan lewat live ini booming banget tahun 2019. Itu tuh gokil banget, langsung semuanya pakai live penjualannya. Tapi di 2017 ada 3 akun setahu gue yang
berjualan lewat live itu termasuk gue. Di Indonesia nih? Iya. Oke. Jadi bisa dibilang lo salah satu pionir pertama nih di Indonesia? Iya di Indo, pas 2017 itu. Oke. Terus rulesnya kayak gimana sih kalau misalnya kita live lelang gitu? Nah kalau rules di tempat gue sendiri itu beda banget. Karena kalau yang lain mungkin udah langsung boleh ikutan. Langsung beat Iya, gitu. kalau rules gue itu harus melakukan pendaftaran dulu. Jadi dia tuh harus ngasih alamat, nama, nomor HP dan harus lengkap baru boleh ikutan. Oh biar gak ghosting gitu ya, tiba-tiba udah. Nanti beat and run. Sama gue juga butuh database mereka. Ketika akun gue hilang, gue udah punya database semua pembeli gitu. Nah lo juga selain jadi penjual gitu ya untuk orang-orang yang juga hobi gitu ya, ikutan lelang apa segala macam. Lo jadi supplier buat agen-agen lebih kecil juga ya? Jadi enggak sih. Gue kalau untuk ikan itu enggak ada reseller sama sekali. Kita fokus retail aja. Tapi gue juga punya brand sendiri untuk pakan obat-obatan. Itu namanya Golden Pro. Jadi gue karena kuliahnya mumpung perikanan, gue ngerti baca-baca jurnal tentang ikan. Ngebuat pelet-pelet itu. Gue yang kayaknya nyiptain satu-satunya pelet di dunia nih. Untuk ikan cupang gue sampai ada 7 varian. Jadi ada pelet yang buat warna, ada pelet buat ini, itu sampai 7. Jadi untuk cupang khusus giant, untuk yang female, untuk dinikahin kayak gitu. Jadi ada pelet untuk asmara, rezeki, gitu-gitu juga ada ya. Kayak gitu lah, jadi riset-riset gitu. Ini menarik nih, pembahasan kita menarik banget karena buat lo yang mungkin cuma tahu sekedar cupang doang gitu ya. Ini mungkin akan terbuka banget matanya seputar industri yang satu ini. Nah banyak banget juga yang ada di sosial media kita yang pengen nanya langsung sama lo. Nah makanya kita buka kesempatannya di Instagram kita di @mldspot. Udah follow belum? Jangan lupa follow dong. Langsung follow ya di Instagram kita di @mldspot. Kita tuh ngasih kesempatan kalau pengen request bintang tamu, kalau pengen nanya sama narasumber kita. Nah kali ini ada yang pengen nanya langsung sama lo nih, ada beberapa kita bacain ya. Yang pertama dari @arditi16. Kenapa memilih untuk beternak cupang? Kenapa nggak hewan lain? Gini, kalau misalnya hewan lain gue juga seneng sebenarnya ya. Bisnis gue nggak cuma cupang doang untuk hewan, jadi ada lagi yang lain. Nanti aja. Ini jawab dulu. Iya. Jadi kalau kenapa milihnya cupang? Cupang itu karena untuk pengiriman, untuk pengurusan semuanya gampang. Maksudnya gue bisa mengembangkan bisnis ini jadi gede banget. Karena mudah untuk dikirim, dia nggak perlu oksigen dan dia bisa bertahan hingga 2 minggu dalam pengiriman. Gue pernah ninggalin ikan-ikan gue nggak makan gitu 1 bulan masih hidup. Serius? Makanya seenak itu untuk miara ikan cupang. Jadi kayak low cost lah ibaratnya gitu ya. Dan pasarnya luas banget karena dari anak-anak sampai bapak-bapak mau kakek-kakek juga beli ikan cupang. Nih ngomongin pengiriman, emang pengirimannya bisa sampai luar negeri, paling jauh di mana? Justru gue awal-awal itu pas kuliah lebih ke ekspor sih. Jadi gue waktu itu nyuplai di USA, terus juga Europe. Enggak, orang Amerika, orang bule main cupang bang? Justru main karena... Justru karena ini tropical fish ya, karena dia daerah tropis. Nah di sana susah untuk mengembangbiakan. Jadi penjualan di sana tuh lebih enak. Lo bayangin gak sih kayak ada 2 orang bule nih, Robert sama John nih. John, kita ngadu cupang ya John. Tapi gitu ya, sampai ke luar negeri ya. Iya. Oke. Nih pertanyaan berikutnya nih dari @jonathan_lianto. Kenapa memilih nama Fishkinian? Kenapa enggak seperti beta ... Kan ada tuh beta raka contohnya. Atau mungkin beta farm apa banyak gitu. Kayak Banyak. Kenapa nih? Jadi gue mau jelasin dulu. Beta itu tuh nama latinnya ikan cupang. Beta splendens. Nah jadi orang-orang makanya itu misalnya cupang Jakarta, beta Jakarta seperti itu. Jadi kayak lebih jelas. Dan itu emang memudahkan orang untuk mencari akun-akun cupang. Jadi dia bisa dapetin followers yang gak terduga. Anggapannya kayak orang stranger aja. Tiba-tiba nyari beta, tiba-tiba paling atas. Bisa hoki-hokian lah kalau kayak gitu. Nah kenapa gue ngambilnya Fishkinian? Nah kenapa kayak gitu? Karena gue tuh mau brandingnya tuh lebih kuat dibanding yang lain. Kalau misalnya beta apa gitu loh. Sedangkan beta tuh udah sebanyak itu. Cupang udah sebanyak itu. Nah Fishkinian tuh kayak cuma satu. Orang nyebut Fishkinian taunya gue. Orang nyebut beta apa belum tentu tahu kan ya. Selain itu emang gue tuh lebih kayak create market sendiri. Jadi gue gak ini loh. Kan emang akun gue di private. Gak pakai hashtag, gak pakai apa. Emang kita bener-bener ngejaga followers kita semuanya gak ada cupang, gak ada beta. Jadi kita gak ada pesaing. Kayak gitu. Jadi dulunya tuh emang kita malah ngumpet-ngumpet. Dari akun-akun pesaing ini. Makanya namanya Fishkinian. Karena kita fokusnya itu di marketing endorsement. Jadi kita kayak ya udah kita nge-endorse artis-artis. Jadi yang datang langsung buyers kayak gitu. Jadi supaya berbeda lah sama yang lain gitu kan ya.
Walaupun ya emang namanya adalah beta gitu ya. Jadi kalau di luar negeri orang-orang bilangnya beta bukan cupang. Beta lah. Wah, kalau cupang. Yo, ada yang bilang siamase fighter fish gitu-gitu deh. Itu untuk wilayah Malaysia. Itu ikan laga, Malaysia ikan laga. Sorry. Malaysia ikan laga karena suka beradu. Iya betul. Ya. Kalau di Indonesia kenapa cupang ya? Gak ngerti ya, kenapa ya? Kan kalau cupang rada rancu ya. Lehernya merah-merah. Enggak dong, gak boleh ngomong kotor di sini. Berikutnya, @Fauzan Dias. Seberapa penting pengaruh branding untuk menarik minat konsumen, khususnya calon konsumen baru agar tertarik beli cupang di Fishkinian? Ya, yang tadi yang gue jelasin sih, branding emang bener-bener penting banget ketika orang udah nyebut nama kita. Fishkinian udah tahu. Udah selain pasti tingkat kepercayaan nambah banget, ya itu. Jadi lebih keinget aja sama orang-orang. Oke. Ya makanya ini buktinya berhasil gitu sampai sekarang gitu kan ya. Oke, berikutnya dari @FRSTAgama, Frastagama. Apa wadah styrofoam box itu bagus buat burayak? Burayak itu anakan ikan cupang yang masih larva. Namanya burayak. Bibit ya? Iya, itu di dunia perikanan namanya burayak. Mungkin orang-orang ini kan kurang mengerti bahasa itu. Pengen ngasih tahu kalau dia ngerti nih, nanyanya gini nih, burayak. Kan gue nanya, burayak apaan? Burayak siapanya parayak? Apa tidak rembes? Kalau rembes solusinya gimana? Sebenarnya wadah styrofoam itu untuk burayak itu bagus karena dia lebih menjaga suhu. Oke. Jadi anggapannya tuh rentan kalau anakan ikan berubah-berubah suhunya. Kita nggak boleh pakai wadah besi dan lain-lain. Misalnya kita lagi siang terus tiba-tiba malam kan dingin. Itu bisa buat mati ikan. Nah styrofoam itu wadah yang bagus. Tapi emang biasanya kendalanya di ngerembes. Nah itu solusinya biasanya dialasin plastik lagi. Oke, tips-tips kayak gini tuh lo bagi gak sih sebenarnya kayak di sosial media atau? Jadi gue kayak di 1 hari sekali gue selalu share 1 tips di sosial media Fishkinian. Jadi ya follow deh. Nah iya. Betul. Masa gak di follow? Halus ya. Nih berikutnya nih dari @hebat_herb. Bang Raka, apakah cupang ini tetap bersinar sampai 3 tahun lagi? Soalnya sebelumnya ikan lohan juga bersinar dan masih ada kontes tapi tidak terlalu bersinar di masa sekarang. Malah kalau kemarin kan emang terlalu hype banget ya trennya pas pandemi ya. Nah kalau dari dulu-dulu sebenarnya ya stabil-stabil aja penjualan kita. Tapi kalau masalah bakal terang lagi mungkin nunggu waktunya. Karena anggapannya gini, pas pandemi kemarin itu terlalu naik banget. Bener-bener gak wajar gitu naiknya. Gak wajar banget naiknya. Harga-harga pun bisa melonjak sampai 10 kali lipat. Serius loh? Iya, dulu ada jenis namanya Blue Rim, itu 25.000, itu sampai kejual itu di harga 10 jutaan. Itu karena emang banyaknya permintaan dan di situ mungkin karena harganya udah murah, itu tuh ditinggalkan gitu loh, nggak dikembangbiakan. Nah terus hype Blue Rim, kontes-kontes yang muncul semuanya, itu ada beberapa akun yang bisa jual harga 10 juta belasan juta. Untuk kontes, itu yang untuk kontesnya ya. Pantesan temen gue nih dia buka beta-beta gitu kan. Kok baru 1 bulan tiba-tiba rumahnya udah lunas. Gini. Ternyata ya. Itu dia ya pertanyaan-pertanyaan dari followers kita. Terima kasih banyak udah nanya di Instagram kita di @mldspot. Jangan lupa follow @mldspot buat tahu updatean seputar MLD Podcast dan konten-konten inspiratif lainnya. Dan kalau pengen request bintang tamu boleh banget. Kalau pengen nanya-nanya sama bintang tamu kita berikutnya juga boleh banget di @mldspot. Tadi pengen ngulik lagi soal bahasa-bahasa dari setiap negara. Tadi lo bilang kalau di Malaysia namanya adalah ikan apa? Laga. Ikan laga. Tapi kalau bahasa internasionalnya orang-orang pada tahu beta gitu ya. Ini gue jadi inget nih, gue tuh pernah nonton video di YouTube gitu ya. Ngeliatin ada orang dia tuh tour keliling ke sebuah pasar ikan hias yang ada di Thailand. Dan ternyata emang banyak banget orang-orang jual ikan cupang atau yang mereka sebut tuh beta gitu ya. Berarti ini juga pas nih ya, gue lihat artikel-artikel juga ada yang bilang kalau misalnya di Thailand tuh juga sama besarnya industrinya. Atau mungkin lebih besar Indonesia atau gimana? Kayak kalau bisa dibilang zaman dulu itu Thailand lebih nomor 1. Tapi karena sekarang permintaan lokal yang sangat banyak, menurut gue Indonesia nomor 1 karena total impornya malah banyak kan ke sini gitu loh. Jadi banyak banget yang beli dari luar buat taruh di sini. Iya betul, karena waktu dulu tuh nggak nutup lah produksi di Indonesianya, menurut gue ya. Gila itu gue lihat tuh ya kayak range harganya tuh bisa sampai puluhan ribu US dollar gitu-gitu ya. Oh itu bukan cupang kali ya? Itu bukan cupang ya? Kalau segitu berarti sekitar 100-an ya gak nyampe lah. Iya gak nyampe lah ya. Gak nyampe. Oh berarti salah ya saya researchnya ya. Mungkin itu ikan paus kali ya. Tapi emang paling tinggi tuh kalau di luar negeri range-nya harganya berapa?
Justru kalau rekor-rekornya ya itu malah banyak pecah di Indonesia. Oh gitu. Malah kalau kemarin itu ngelihat lelangannya Dennis Margo tau gak sih? Iya. Itu kan jualan Jepang juga. Iya, pembasket sombong. Dia kan punya tuh akun Jepang, dia jualan juga tapi buat donasi biasanya. Oh itu gitu. waktu itu sempet ikan-ikan Jepang itu laku 40 jutaan per ekor. Itu dia. Nah, emang dia bagus banget sih untuk brandingnya, kayak bisa dapet piala gitu-gitulah. Aku mulai pusing nih, aku ngerokok dulu boleh. 40 juta. Gila ya. 40 juta. Tapi ikannya bisa mati kan? Ya bisa lah. Kayak lo bayangin gak sih lo beli ikan 40 juta terus gak berapa hari mati. Pernah gak kejadian kayak gitu? Ada salah satu customer gue. Oke. Itu emang dia lumayan royal ya. Dia 1 bulan 2 bulan itu belanja di gue total sampai 400 jutaan. Itu sekitar 2 bulan ikannya mati semua. Aduh, maaf ya Bang ya. Mohon maaf nih saya ketawa. Astagfirullahaladzim. Tapi dia spend uang sebanyak itu. Iya. Karena apa sih alasannya, dia suka aja? Dia sekeluarga suka. Dia sekeluarga suka dan emang setiap hari itu belanja. Sehari itu 1 orang, sehari bisa belanja 20 juta di gua. Itu emang gokil banget sih orangnya. Itu gua sekali seumur hidup dapat sultan sampai segitunya. Enggak, kos hidup saya itu juga sebulan gak sampai 40 juta. Dia habiskan dalam waktu sehari. Itu gimana? Tapi kalau misalnya yang lo bilang soal import gitu ya. Itu prosesnya tuh gimana sih? Susah apa gampang untuk kita bisa beli ikan dari luar? Terus kita taruh di Indonesia gitu, dikirim ke Indonesia. Kalau sekarang untuk impor dulu lumayan sulit. Oke. Kalau sekarang itu udah gampang banget, udah banyak banget transshipper. Jadi transshipper itu yang anggapannya yang brokernya kita untuk ngurusin di sananya lah. Untuk ngurusin perizinan. Ya kita tinggal bayar aja, itu 1 ekornya sekitar 170.000. Itu 1 ikan ya. Itu kita datengin 1 ikan, itu 170.000 ongkosnya aja. Itu tuh ada kayak garansinya gitu gak kalau dalam perjalanan tiba-tiba mati atau apa? Garansinya hanya garansi biaya ikan, tapi kalau misalnya untuk shippingnya enggak. Jadi kalau misalnya ikan tiba-tiba mati di perjalanan ada gantinya gitu. Ada gantinya, tapi kan udah rugi 170.000 tuh ongkosnya. Iya sih, benar juga. Berarti makanya kalau misalnya pengen beli dari luar akan lebih bagus kalau belinya dalam yang banyak gitu ya. Kayak kemarin ini baru banget gue datengin dari Thailand itu 200 ekoran. 200 ekor? 200 Satunya ekor. harganya kira-kira kisaran berapa? Tadi baru gue jualin itu lakunya di 1 juta sampai 1,8 sih. Per ekornya. 1 sampai 1,8. Iya. 1 juta aja kali 200 juta. Iya, lumayan lah. Keunikannya apa sih? Kalau dari luar negeri nih, dari yang lo beli dari Thailand deh contohnya. Ini jenisnya kayak half moon dumboir. Sebenarnya sih di Indo banyak ya. Cuman karena lagi dikit stok-stoknya ini. Jadi gue kayak ngeliat peluang, di Indo lagi sepi jenis dumboir. Dumboir tuh jadi sirip pektoral atau sirip kupingnya. Itu kayak besar gitu loh. Jadi kayak punya sayap gitu. Tapi gue gak tahu deh. Oke, tapi ya kebayang lah maksudnya yang agak sirip besar gitu ya. Iya. Itu agak lebih mahal. Iya agak lebih mahal emang. Yang paling top nih sekarang yang lagi ibaratnya lagi gaul-gaulnya deh nih, yang lagi diincer-incer sama orang. Kalau lagi diincer-incer orang ya, tapi gue sendiri gak jual sih karena modalnya gede banget gitu. Itu jenis Avatar Cooper yang tadi Dennis Margo jual 40 juta. 40 juta. Dan rata-ratanya itu di atas 10 jutaan. Modalnya aja? Bukan, itu harga jual. Yang varian itu tapi mungkin yang biasa aja gitu. Iya. 10 juta. Enggak, yang biasa sih emang udah standarnya itu. Oke. Gila. Tapi gara-gara yang lo bilang soal banyak banget yang impor gitu ya. Emang masalahnya di Indonesia kenapa? Sebenarnya apa ya? Gue kadang-kadang impor tuh lebih murah daripada beli di lokal. Gitu. Sadis-sadis juga jualannya. Iya. Kalau untuk jenis-jenis khusus ya. Mungkin kalau jenis-jenis yang biasa itu modalnya emang murah gitu loh. Tapi untuk jenis-jenis khusus apalagi buyers gue tuh lebih mentingin gengsi sih beli ikan cupang. Jadi kayak wah bisa nih spend segini. Iya gitu. Dan wah ini dari Thailand nih gitu. Oke. Jadi kalau misalnya lo bisa cerita nih yang paling tinggi yang pernah lo jual. Itu harga 15 juta. Nah itu yang dibeli sama Sultan itu. 15 juta satu. 15 juta satu. Itu apa uniknya? Gue jadi waktu itu dapet ikan. Dia kayak wild beta, jadi kayak cupang alam. Tapi bukan alam nih, emang udah ternakan sih. Tapi jenis avatar, kayak gitu, warnanya avatar. Udah cuma sesimpel itu sih. 15 juta? Sama ada juga kayak jenis half moon double tail, dia juga avatar tapi polanya unik. Kayak biru, kuning, biru gitu. Jadi warna-warna juga mempengaruhi ya?
Tapi kan kalau dulu diadu cupang ya. Kalau sekarang kontes-kontes itu berarti bukan ngadu kan? Wah, ada jarang yang ngadu-ngadu. Tapi gitu, masih jarang. ada yang ngadu. Biasanya itu antara RT. RT RW. Nah, lo sebagai pebisnis nih, lo membolehkan untuk ngadu atau enggak? Biasanya gue kalau ada yang nanya, "Bang, ada cupang buat adu," gue blokir orangnya. Karena emang lo juga enggak. Kayak gue gak support sih buat itu lah. Walaupun itu habitsnya mereka ya. Iya. Habits si cupang gitu ya. Kalau disatuin ya pasti berantem. Tapi sebenarnya mereka gak pengen berantem seperti itulah. Iya sih. Masa tubir mulu bang, hidupnya gak juga ya kan. Masalah cupang tuh kalau udah tubir tuh sampai mati gitu loh. Masa sih? Iya, cupang adu itu kan bisa sampai mati. Dia kayak gigit-gigitan. Jadi dia kayak ciuman. Nah terus dia tahan-tahanan napas, siapa yang lama dia yang menang gitu. Kok kanak-kanakan sekali cupang ini. Emang gak bisa diselesain cari jalan tengah gitu. Kalau sekarang kontesnya berarti apa? Warna gitu. Warna itu gue emang kurang ya kalau untuk itu. Gue lebih ke bisnisnya sih. Jadi kalau untuk si kriteria cupang yang perfect itu gue malah nggak tahu. Jadi kayak misalnya kalau yang sedenger gue nih ya. Itu bener-bener sampai kayak ekornya tuh langannya ada berapa. Itu tuh kayak warna tuh gak boleh ada bercak. Misalnya khusus kelas solid itu gak boleh kayak ada bercak, itu ada minusnya kayak gitu-gitu. Dasi harus lurus, gak boleh panjang sebelah, gak boleh nekuk kayak gitu. Ini sirip yang di bawah ini ya? Iya, sirip yang di bawah. Oh, itu disebutnya dasi? Iya. Oke. Kalau udah menang kontes biasanya harganya jadi lebih mahal? Kalau di gua yang paling mahal itu gak menang kontes. Oh gitu? Yang menang kontes waktu itu dia kayak best of division. Jadi antara kelas dia menang semuanya tuh. Nah itu gue cuma 5 juta. 5 juta rupiah? Iya. Udah itu doang, tapi itu menang kontes? Iya menang kontes. Berarti yang lebih mahal yang antiknya gitu daripada yang menang kontesnya? Tergantung, kadang-kadang yang menang kontes pun juga bisa laku belasan juta. Wah, Tergantung si sellernya fokus di ikan hobi atau ikan kontes. Oh emang ada fokusnya masing-masing? Iya. Kalau lo berarti lebih fokusnya ke jualan? Semuanya, ya jualan. Betul. Tapi ya kalau kita denger gitu ya. Kalau cerita dari tadi nih berarti ya emang ini adalah bisnis yang hidup ya. Maksudnya lo dapetin omset yang wow, bikin kita semua di studio ini kaget. Dan ngerasa karir kita adalah jalan karir yang salah. Tapi boleh cerita gak sih maksudnya Fishkinian ini berarti omsetnya gede banget dong lo. Kaya dong lo. Ya alhamdulillah lah. Coba lihat jamnya. Oh ini udah merhatiin ternyata ya. Coba nih kalau boleh range-nya lo dapetnya berapa sih? Nggak usah detail ya, nggak usah detail, garis besar aja. Oh mungkin kayak, bisa diibaratkan ya. Iya diibaratkan kayak cukup untuk titik gitu. Ya per bulan dari cuannya bisa beli beberapa Rolex lah. Cuannya ya. Nih ya, kalau gue ada di posisi lo, terus gue nabung setahun, gue bisa beli Tesla gak? Oh bisa lah. Oke, gue nanya lagi boleh ya? Ini mancing banget ya. Nih terakhir. Kalau gue di posisi lo, ya kan, dengan bisnis seperti lo, 1 tahun gue gak jajan gak ngapa-ngapain nih. Gue bisa gak punya rumah di Menteng? Wah, rumah Menteng berapa ya? Gak tahu sih, tapi iya udah di Pondok Indah. Atau gue bisa punya, gue bisa punya rumah di Jakarta. Gak nyampe karena dia fluktuatif sih omsetnya. Gak selalu gede banget. Ini humble berarti. Sebenarnya bisa. Gila ya, tapi berarti setuju gak lo ini adalah sebuah bisnis yang riding the wave. Ya wave-nya lagi kesini ya kita ikutin gitu, bener gak? Bener banget. Jadi sekarang berarti di era pandemi wave-nya gimana nih? Apakah udah cocok buat kita nih, contohnya nih, gua nih dengerin lo cerita, nih tim MLD podcast kita nih sekarang yang lagi ngangguk-ngangguk dan lo juga nih yang lagi nonton kita langsung pikiran, gila gue bisnis cupang aja nih. Terlambat gak sih? Kalau sekarang ini lumayan terlambat ya. Karena emang lagi banyak banget yang jualan. Wah jumlah seller tuh udah banyak banget. Serius. Wah udah sebanyak itu sih. Gue aja sampai kok gak ada habisnya nih seller gue perhatiin. Bener-bener. Iya sih. Kayak di IG gue aja. Di IG gue tuh ada kayak 2 atau 3 temen gue yang setiap hari tuh kerjaannya live lelang ikan. Nah lelang cupang. Itu maksudnya udah ada di circle yang deket sama lo gitu. Iya udah ada di mana-mana. Berarti industrinya gimana dong dengan wave yang seperti ini dan seperti yang tadi sempat ditanya gitu ya. Lohan ada masanya. Iya, terus anggapannya turun gitu. Sesuatu yang kayak Lohan dulu hype banget, itu pasti ada waktu jatuhnya. Setelah itu dia akan stabil, udah mulai stabil. Nah, nunggu lagi waktu-waktu trennya naik lagi. Oke. Nah,
untuk Fishkinian supaya bisa tetap sustain di industri ini gimana caranya? Kita selalu inovatif sih. Maksudnya kita kayak kemarin kita bikin supermarket ikan cupang lah. Jualan apa tuh? Cupang. Cuman bener-bener kayak ada Masa kasirnya. Iya. Jadi kayak bener-bener ada kasirnya, ngambil sendiri kan kayak lo ngambil snack kan lo tinggal ngambil gitu ya. Nah ikan cupang juga tinggal ngambil, masukin toples udah. Kayak gitu. Bener-bener kayak lo milih-milih sendiri, nyarok-nyarok sendiri, packing-packing sendiri gitu. Tinggal bayar di kasir udah. Oke, ya inovasi-inovasi seperti itu yang lo bisa lakukan gitu ya. Sama endorse. Emang ada yang mau di endorse cupang gitu? Rada sulit sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita ya tergantung influencernya. Endorse tuh maksudnya jadi kayak lo ngebayar influencer buat ngepost kayak, gue dapet cupang dari ini loh gitu. Iya, kayak gitu. Banyak yang mau. Contohnya kita juga brand ambassador Panji Petualang. Terus ada influencer presiden Jepangnya gitu namanya Dway Gembel. Oke. Terus juga kalau YouTube itu ya. Jadi kita kan emang ada di YouTube, TikTok sama di Instagram. Iya. Nah di YouTube itu kita kayak ngambil langsung brand ambassador biasanya. Nah kalau di Instagram itu kita kayak kemarin gue pembukaan story itu gue ngundang Arif Muhammad. Terus gue kayak Rahel V-nya itu udah. Rahel V-nya mungkin udah 6 kali 8 kali gue endorse ya untuk ikan cupang ya. Tapi akhirnya dia jadi piara ikan cupang juga atau gimana? Kayaknya miara tuh. Jadi awal-awal dia tuh kayak timnya rebutan. Oke. Dia kayak cerita ya misal dateng ikan cupang ya langsung diambilin sama temen-temennya. Tapi sekarang pas gue lihat itu karena dia ada di rumah baru. Dia kayak emang beli akuarium yang khusus ikan cupang ya waktu itu. Niat jadinya. Iya lama-lama. Oke. Lo juga nebar racun juga lo berarti. Jadi kan ada potensial buyer baru berarti. Iya. Oke. Nah sebagai owner nih. Sebenarnya kalau misalnya hobi ini mulai meredup gitu ya. Lo bakal ngapain lagi ke depan? Kalau misalnya ternyata cupang akan seperti Lohan. Bisa dibilang sekarang udah anjlok lagi harganya. Udah anjlok lagi? Yap. Oke. Ya gue kayak ya udah kayak mulai impor dari Thailand itu biar apa ya, biar nama kita juga naik kan. Wah di sini jualannya ikan-ikan dari Thailand. Terus gue juga mulai kencengin endorse lagi. Terus gue juga kayak bikin promo-promo kayak gitu-gitu aja sih. Biar bisa bertahan. Ikan di Indonesia seterkenal ikan Thailand juga gak sih? Lebih terkenal lah. Lebih terkenal? Oke. Cuman ya namanya orang kadang-kadang lebih gengsi untuk impor sih. Iya sih benar. Kita kan memenuhi gengsi sebenarnya. Kalau misalnya banyak sih gue dikritik kayak ngapain orang ikan-ikan di Indonesia lebih bagus. Tapi kan kita memenuhi kebutuhan customer. Gak cuman kebutuhan yang ngomong aja gitu. Iya benar. Tapi kalau lo pribadi berarti lo lebih senang ikan di Indonesia atau luar negeri? Gue pribadi gue lebih seneng ikan-ikan dari petani gue sendiri sih. Jadi kayak emang ya udah gue dari dulu dari ikan-ikan itu gitu. Iya. Ya berarti gak kacang lupa kulit. Iya. Berarti gak ikan lupa kolam. Terakhir nih, ada tips atau saran gak buat orang yang mungkin mau memulai, walaupun tadi lu sedikit udah bilang ya udah agak telat sih ya, tapi gak ada salah mencoba gitu kan, karena kan kita gak tahu rezeki kita ada di mana, siapa tahu ada di cupang nih rezeki lo nih. Tipsnya dari Sultan Cupang gimana nih? Tipsnya lebih kayak ngejual ikan-ikan yang bener-bener mahal banget. Karena itu bener-bener cepet banget sih buat naikin ini. Cuman emang modalnya lebih gede. Misalnya lu modal beli ikan yang 1 jutaan. Tapi itu emang udah top grade banget. Lu jual setidaknya 1,5 atau 2 juta. Tapi lu tuh terkenal menjual ikan-ikan berkualitas gitu. Ketika udah melewati fase itu lu baru bisa masukin cupang-cupang yang harganya lumayan murah. Nah gue tuh udah bisa di fase yang ikan yang murah banget gue bisa jualin gitu. Ya udah kayak toserba aja semua ikan ada dari segala macam genre ada. Gitu. Wah gila ya. Jadi pertanyaan terakhir, apakah Anda mau memodali saya untuk bisnis? Kirim proposal aja. Wah terima kasih banyak nih udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Ini kita dapat sebuah pembelajaran yang sangat berharga banget. Apalagi buat lo yang mungkin tadi gak tahu seputar industri ini, jadi sekarang melek banget seputar dunia bisnis cupang gitu ya. Ada pesan-pesan buat orang-orang yang lagi dengerin kita, lagi nonton kita? Apa tuh ya? Boleh cek sosial media lo atau gimana? Ya udah. Selalu pantengin live gue. Kalau misalnya mau belanja ikan, itu ada di YouTube kita, Fishkinian Official. TikTok kita, Fishkinian Official Live. Sama Instagram kita ada 2 tuh live-nya. Jadi ada di Fishkinian Official sama Fishkinian Auction gitu. Sama jangan lupa follow MLD Spot. Yes. Ini sudah kaya tidak sombong. Terima kasih Mas Raka udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Sama-sama. Dan jangan lupa nih, selain kita ngobrol-ngobrol barengan sama Raka nih, kita juga bakal main game. Jadi bakal ada game yang ada di YouTube channel kita. Tungguin aja.
Tapi sebelumnya mau ngingetin aja buat dengerin podcast kita dong. Episode-episode yang sebelumnya langsung follow MLD Podcast yang ada di Spotify. Dan kalau pengen lihat obrolan kita nih dan pengen lihat juga game kita, boleh langsung subscribe ke YouTube channel kita MLD Spot TV. Like, comment, share, udah gitu langsung bunyiin lonceng notifikasinya buat tahu updatean video-video yang terbaru. Dan terakhir jangan lupa follow Instagram kita @MLDspot buat request bintang tamu. Buat juga langsung nanya-nanya ke bintang tamu kita di episode berikutnya MLD Podcast. Dan yang terakhir nih, jangan lupa Raka. And always get yourself inspired by MLD Spot.